Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Aryo langsung menghentikan langkahnya kembali saat mendengar Rifka memohon agar dirinya tidak salah paham. Rifka kini menuntun milik sepeda Arumi dan mencoba menjajari Aryo. Aryo masih menatapnya dalam diam dan Rifka membalas satu tatapan itu tanpa ada sedikit pun rasa jengah atau takut. Hal itu membuat Aryo paham bahwa Rifka bukan wanita yang mudah terintimidasi. "Ayo, kita jalan-jalan saja menuju rumahku sambil menuntun sepeda," ajak Aryo. "Ya ayo," balas Rifka setuju dengan ajakan tersebut. Mereka kini berjalan bersisihan. Aryo berpindah tempat agar dirinya yang berjalan di pinggir jalan, sementara Rifka bisa melindungi olehnya. Rifka tidak protes saat Aryo melakukan itu. Ia hampir berpikir bahwa Aryo memang sudah sering bersikap seperti itu terhadap Arumi atau Nuni. "Mas Aryo tadi sengaja pergi bersama Hendy ke rumah almarhum Pak Joko pagi-pagi sekali?" tanya Rifka. "Tidak, aku yang duluan tiba di sana daripada Hendy. Semalam aku juga mendengar saat Arumi bicara dengan arwahnya Pak Joko. Aku dengar soal arwah kulon yang terucap. Semalaman aku memikirkan hal itu, hingga akhirnya pagi-pagi sekali aku memutuskan keluar rumah dan pergi ke rumah almarhum Pak Joko yang sudah kosong. Aku penasaran. Aku belum pernah merasa penasaran soal arwah-arwah yang bergentayangan di desa ini, seperti yang aku rasakan semalam. Mungkin itu juga akibat aku hampir dirasuki oleh arwah hitam. Jujur saja, aku sedikit kesal karena mengalami sakit yang begitu hebat tadi malam. Jika saja kamu tidak langsung mengobati lenganku, entah apa aku bisa menahan rasa sakit itu atau tidak. Rasa sakitnya benar-benar hampir membuat kepalaku pecah. Begitulah caranya aku menggambarkan rasa sakit itu," jawab Aryo. "Sekarang sudah tidak sakit lagi kan? Lukanya juga tidak membekas di lengan Mas Aryo." Mas Aryo harus bersyukur soal itu, karena biasanya jika lukanya sampai berbekas, Mas Aryo akan mudah sekali ditemukan lagi oleh arwah hitam itu, ujar Rifka. Aryo kini kembali menatap ke arah Rifka setelah mendengar hal tersebut. "Oh ya, itu kan alasan sehingga kamu menyuruh Rumi dan Hendy menghubungi aku demi menegaskan untuk tidak membuka perban sebelum pagi tiba. Karena kamu tidak mau aku ditemukan lagi oleh arwah hitam itu?" tanya Aryo. "Ya itulah alasannya. Mas Aryo sendiri pun jelas tidak akan mau lagi bertamu dengan arwah hitam itu kan?" "Siapa bilang? Apakah kamu tahu kalau aku merasa marah terhadap arwah hitam itu dan ingin sekali melihat wujudnya? Bahkan kalau bisa, aku mau membuatnya lenyap, setelah itu membuatnya tersiksa," potong Rifka dengan cepat. "Kalau Mas Aryo mau membuat tersiksa dan lenyap, maka jenazah si arwah hitam itu harus ditemukan lebih dulu. Mas Aryo mau bantu Rumi mencari di mana jenazah-jenazah para warga yang hilang. Rumi saat ini sedang fokus mencari di mana keberadaan jenazah-jenazah itu. Dia tidak akan menyerah dan aku yakin dia pasti akan menemukannya. Semakin banyak bantuan yang didapatkan, mungkin akan semakin cepat dia menemukan yang dituju. Dia orang yang gigih, jadi tidak mungkin kalau dia akan pergi gagal." Aryo menyipitkan kedua matanya sehingga Rifka bisa melihat bahwa pria itu sedang berusaha menebak-nebak jalan pikirannya. "Kamu selalu yakin itu terhadap Rumi? Kamu dan Rumi sudah terlalu sering menghadapi masalah-masalah begini selama tinggal di Jakarta." Aryo ingin tahu lebih banyak. "Ya,
Kami sudah terlalu sering menghadapi hal seperti ini selama berada di Jakarta. Orang-orang di kampus kami dulu banyak yang berasal dari daerah terpelosok, jadi keyakinan mereka soal hal mistis dan gaib masih sangat kental. Tidak sedikit di antara mereka yang jika membenci seorang akan langsung mengirimkan santet. Tidak sedikit pula yang jika ingin cintanya ditolak akan mengirimkan pelet. Aku dan Rumi sama-sama menghadapi hal itu di bawah bimbingan almarhum nenekku. Almarhumah nenekku tahu bahwa kami berdua harus diajari untuk menangkis semua serang-serangan seperti itu. Maka dari itu, aku dan Rumi belajar dengan keras agar bisa melindungi diri masing-masing ataupun melindungi orang-orang di sekitar kami. Mas Aryo pasti tidak akan percaya bahwa di tempat kos kami pernah ada yang meninggal akibat kena santet. Santet itu masuk ke tubuhnya melalui makanan yang diberikan oleh orang yang sangat membenci dia. Kami tahu siapa orangnya, tapi kami berpura-pura bodoh dan lugu. Dengan cara begitu, kami bisa menipu dia sampai akhir masa kuliah, sehingga kami selalu aman walaupun dia terus berusaha ingin menyingkirkan kami berdua. Atas dasar apa dia ingin kamu dan Rumi ikut mati seperti orang yang disantetnya itu? Karena aku, Rumi dan korban santetnya yang meninggal itu memiliki nilai yang bagus di kampus, sehingga kami bertiga menjadi sasaran kebenciannya. Dia marah karena dirinya selalu berada di posisi keempat, sementara aku, Rumi, dan si korban yang meninggal itu selalu bergantian menduduki posisi pertama sampai ketiga. Dosen-dosen pun selalu ingat pada nama kami bertiga setiap kali masuk kelas untuk mengajar. Hal itulah yang membuat dia terus mencoba menyantet aku dan Rumi setelah berhasil menyantet korban pertamanya tadi. Dan apakah dia menempati posisi ketiga setelah korban yang disantetnya meninggal? Aryo semakin penasaran. Rifka pun tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia tetap berada di posisi keempat dan posisi ketiga diisi lagi oleh orang lain. Intinya, kemampuan dia memang hanya sebatas itu, tapi dia tidak sadar dan malah menyalahkan orang-orang yang nilainya lebih bagus dari nilainya sendiri. Mereka berdua pun berhenti di bawah sebuah pohon yang cukup rindang di pinggir jalan tersebut. Mereka beristirahat sejenak akibat merasa lelah berjalan kaki sambil menuntun sepeda. Bagaimana cara dia memberikan santet kepadamu dan Rumi? Apakah melalui makanan seperti yang terjadi pada korban sebelumnya? Atau ada cara lain? Baru saja Rifka akan menjawab pertanyaan Aryo, mendadak ponselnya berdering di dalam saku dan membuatnya segera mengangkat telepon yang masuk. Halo, Assalamualaikum Rumi. Ada apa? Sapa Rifka. Waalaikumsalam Rif. Aku cuma mau kasih tahu ke kamu kalau ternyata tadi Mas Aryo pergi duluan ke rumah Pak Joko. Dia tidak pergi bersama Hendy, ujar Arumi. Itu benar, saut Rifka. Kamu tahu? Mas Aryo yang memberi kamu tahu? Iya, tepat sekali. Arumi kini terdiam selama berapa saat. Kamu masih sama-sama dengan Mas Aryo? Iya, betul. Oh, oke. Evan Rif, kalau bisa lebih banyak tanya-tanya sama Mas Aryo soal alasan datang ke rumah Pak Joko pagi-pagi sekali, pinta Arumi. Iya, insya Allah akan begitu, Rumi. Oke, aku tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum, pamit Arumi. Waalaikumsalam, balas Rifka yang kemudian langsung memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Wanita itu pun menatap kembali ke Aryo. Sampai di mana tadi obrolan kita, Mas? Tanya Rifka. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya.